Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu bersama saya Muhammad Rifai Gastia di video kali ini, di video agama Islam. Saya akan menerangkan beberapa materi tentang bahayanya sifat keras hati dan juga sifat munafik. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan satu persatu di antara dua sifat tersebut, apa sih ciri-cirinya, dampaknya, dan apakah ada dalil atau hadis yang menerangkan tentang sifat tersebut. Yang pertama, langsung saja kita menuju ke sifat munafik. Apa sih itu sifat munafik? Sifat munafik adalah ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan seseorang. Ketika seseorang itu berbuat, harus sesuai dengan ucapannya. Kalau tidak sesuai dengan ucapannya, dia bisa disebut munafik, dan munafik itu sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 142 yang artinya, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Wah. Di dalam dalil ini saja diterangkan bahwasanya Allah sangat melaknat orang-orang yang suka menipu, yang munafik, dan akan membalas tipuannya di akhirat, entah itu di dunia maupun di akhirat akan dibalas, teman-teman. Sangat berbahaya sekali. Lalu yang kedua adalah ciri-ciri dari orang munafik. Apa saja ciri-ciri dari orang munafik itu? Yang pertama, ketika ia berucap, dia berdusta, tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan di lapangan. Dia berucap semena-mena tanpa memikirkan hal ke belakang yang akan terjadi. Wah, ini sangat berbahaya sekali bagi dirinya sendiri, bahkan bagi orang lain. Ketika orang lain tertipu olehnya, dia sangat dirugikan. Bukan hanya yang menipu, bahkan yang ditipu juga dirugikan. Ini sangat berbahaya sekali. Lalu yang kedua, ketika ia berjanji, dia mengingkari. Wah, jangan sampai, na'udzubillahi min dzalik, teman-teman, bagi seorang muslim mengingkari janji ketika ia berjanji kepada orang lain, entah itu seorang muslim maupun non-muslim, asalkan itu sesama makhluk atau sesama manusia. Jangan sampai kamu mengingkari janji, Allah akan melaknat itu. Lalu yang ketiga, ia diberi amanat apapun itu, tugas, entah itu titipan, dia berkhianat, dia tidak sesuai dengan amanatnya, dia akan dilaknat oleh Allah. Sangat berbahaya, teman-teman. Itu adalah 3 ciri-ciri orang yang munafik, teman-teman. Lalu apa saja dampak dari munafik ini? Dampak yang dirasakan bukan hanya bagi dirinya, namun bagi orang lain juga sangat terasa. Yang pertama, merugikan diri sendiri, jelas, karena munafik ini tentunya bisa merugikan diri sendiri di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, tidak dipercaya orang lain, jelas. Apabila kita sering membohongi orang lain, tentunya sama saja dengan membohongi diri kita sendiri. Di suatu saat dia berucap lagi, atau berkata lagi, atau berjanji lagi, dia tidak akan dapat dipercaya oleh orang lain. Karena alasan apa? Karena alasan di masa lalunya dia pernah berbohong, mengingkari janji, atau munafik dengan perkataan atau perbuatannya sendiri. Yang ketiga, menimbulkan permusuhan. Ini bisa saja orang yang munafik itu mengadu domba. Dia berkata A ke orang lain dan berkata Z juga ke orang lain, sampai kedua belah pihak tersebut bisa bertengkar. Itulah bahayanya dari sifat munafik, teman-teman. Yang selanjutnya, cara menghindarinya. Cara menghindarinya tidak lain dan tidak bukan adalah dengan berkata jujur. Itu salah satu kuncinya, teman-teman. Jangan sampai Anda berkata berbohong. Karena apa? Berkata bohong adalah kunci awal kita melakukan kemunafikan, teman-teman. Makanya berbahaya sekali. Jangan sampai Anda berbohong. Itu awal dari kemunafikan, dan kemunafikan sangat dimurkai oleh Allah, tidak disukai oleh Allah, teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah sifat keras hati. Sifat keras hati adalah sifat yaitu sifat hati yang mengeras, hati yang membeku. Dia tidak ingin menerima kebenaran walaupun kebenaran itu sudah terungkap. Misalkan
dia melakukan sesuatu yang batil, dia melakukan sesuatu kejahatan. Namun ketika dia menerima nasihat, dia tidak ingin menerimanya. Itu salah satu ciri-ciri dari orang yang keras hatinya. Di antaranya ada beberapa ciri-ciri orang yang memiliki sifat keras hati. Sebelum membacakan ciri-cirinya, ada satu dalil dari surah Al-Baqarah ayat 74 yang berbunyi, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Wah, diibaratkan batu teman-teman. Sebegitu kerasnya orang yang keras hati ini sehingga digambarkan seperti itu. Lalu ciri-ciri keras hati itu adalah tidak memiliki simpati dan empati. Wah, ketika ada orang lain merasakan kesusahan, dia tidak ikut merasakannya. Dia tidak peduli dengan kesusahan orang lain. Itu adalah salah satu ciri-ciri dari orang yang keras hati. Dia tidak tahu menahu. Dia mementingkan dirinya sendiri. Lalu dia tidak dapat menerima kebenaran. Dia tetap kekeh bebal pada hatinya. Dia tetap pada pendiriannya walaupun pendiriannya itu salah. Sebenarnya bagus ketika Anda kekeh pada pendirian asalkan pendirian itu benar. Dan dia tidak dapat menerima masukan, kritikan orang lain. Jadi dia tidak bisa menerima itu. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu keras hati ini juga sama, merugikan diri kita sendiri utamanya teman-teman ya. Karena dampaknya bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ketika Anda menolak kebenaran, tentunya Anda akan merasakan kerugiannya, terutama di akhirat. Ini sangat-sangat berbahaya. Karena apa? Karena kebenaran yang benar, kebenaran yang absolut itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda menolaknya, Anda keras hati, wah, sudah keras hati, tidak bisa menerima kebenaran dari Allah. Wah, sangat-sangat rugi teman-teman, sangat-sangat merugi sekali. Lalu bagaimana cara menghindari sifat keras hati ini? Perbanyaklah membaca Al-Quran, itu yang pertama. Selalu mengingat kematian, karena dengan mengingat kematian kita bisa berhati-hati di dalam kehidupan kita teman-teman. Bukan hanya untuk menghindari keras hati, namun juga menghindari maksiat yang lain juga. Lalu berbuat baik, menjauhi hal maksiat, mendalami ilmu agama, dan masih banyak lagi. Memperbanyak zikir itu adalah salah satu cara, beberapa cara untuk menghindari sifat keras hati. Oke teman-teman, jadi cukup segitu saja dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada masukan, kritik, saran, dan lain-lainnya silakan sampaikan di kolom komentar. Saya Muhammad Rifai Gestia mohon pamit. Bila ada salah saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.